kampung kita ini. Para pemimpin kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, orang-orang yang mengajak umat ini, mudah-mudahan mereka dibantu Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi para ulama kita, para guru kita, para pemimpin kita, tokoh-tokoh kita. Allah bantu mereka supaya bisa mengarahkan umat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hormat, terima kasih kepada panitia yang mungkin sudah sibuk dari kemarin sampai hari ini menyiapkan acara kita ini, yaitu acara mengagungkan, memuliakan baginda Nabi kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Tidak ada orang yang paling sayang kepada kita, yang paling menginginkan kebaikan untuk kita seperti Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang utusan Allah dari golongan kamu manusia, berat perasaannya, sedih perasaannya, tidak bahagia ia jika datang sesuatu yang menyusahkan kamu. Dia tidak senang kalau kamu mendapatkan kesusahan, kesedihan, mendapatkan masalah di dunia ini, demikian juga di akhirat. Dia sangat sayang kepada kamu. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan, keberuntungan untuk kamu. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, sangat kasih sayang. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memperingati lahirnya beliau. Kita selalu merayakan, bergembira ria dengan datangnya beliau kepada jagat raya kehidupan ini. Karena beliau adalah rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak adalah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Kita, ayah bunda, anak-anakku sekalian, kalau ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, ingin kampung kita berkah, ingin persatuan dan kesatuan di antara kita, ketenangan, kasih sayang, ikutilah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah para ulama yang istiqomah, yang mengajarkan ilmu baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat menurut mau kita, jangan buat menurut perasaan kita, jangan buat menurut yang biasa, jangan menurut yang di TV atau di Facebook atau di mana. Ikutilah di dalam ajaran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru selamat kita, baru berbahagia kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ada jaminan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ikut aturan agama, itu maksudnya, maka sungguh beruntunglah ia dengan keberuntungan yang sangat besar. Ikuti agama, jangan ikuti media, jangan ikuti katanya dan katanya. Apa kata agama Allah, apa kata ajaran Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita ikuti ya. Ikuti, hadiri selalu pengajian agama Allah. Jangan jauh-jauh dari pengajian. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum.
Ilmu itu kau dapatkan dengan engkau belajar. Sifat santun, sifat sopan, akhlak yang mulia kau akan dapatkan dengan berusaha melatih akhlakmu supaya kau santun, supaya kamu bijaksana. Jadi ilmu itu harus dituntut. Jangan cukupkan hanya melihat di media kah atau mendengarkan ceramah kah. Jangan, kamu harus belajar. Kita harus belajar kitab dari awal sampai akhir. Belajarlah Sayyidus Salikin dari awal sampai akhir. Seperti orang tua kita dulu di tahun 80-an, 70-an, kalau mereka mengaji bawa buku mereka. Belajar mereka sampai tamat. Buku Melayu, apakah Sayyidus Salikin, apakah Bidayatul Hidayah, apakah Matla' al-Badrain, apakah Aqidatun Najin, apakah Sifat 20. Mereka belajar dulu di depan tuanku guru sampai tamat. Datang mereka, bukan sekedar ceramah, ustadz ini ceramah, tuanku ini ceramah, abuya ini ceramah, tapi tidak menamatkan kitab. Jangan padakan, bukan salah, itu pun boleh juga menyemangatkan kita, mendapatkan tambahan barokah dari ulama-ulama kita. Tapi jangan tidak ditamatkan kitab, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib kita menuntutnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu yang fardu ain adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, supaya sah iman kita. Apakah kau beriman kepada Allah? Ya, saya beriman, saya yakin. Yakinkah engkau dengan adanya Allah? Yakin. Apakah engkau mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Sudah kau pelajari kah? Ini dia. Setelah kau pelajari, sudah tahukah engkau dalil-dalilnya, alasan-alasannya tentang sifat-sifat Allah? Paling tidak kau mengetahui secara ijmali, secara ringkas. Ketahuilah bahwa orang yang beriman dengan ikut-ikutan, sebagian ulama mengatakan imannya tidak sah. Orang yang beriman ikut-ikutan, dia tidak belajar dia. Saya yakin Allah ada, saya yakin Allah qidam, saya yakin Allah baqa, saya yakin Allah mukhalafatul hawadis. Saya yakin Allah tidak berpermulaan, tidak berkesudahan, tidak sama dengan semua makhluk. Tapi saya tidak tahu apa alasannya, dari mana ilmunya, apa pengambilannya. Saya yakinnya katanya 100%. Mau kau bunuh, mau kau gantung, mau apa, saya yakin saya yakinnya bahwa Allah itu ada, Allah tidak berpermulaan, tidak sama dengan makhluk, Allah tidak berhajat kepada siapapun, Allah maha kuasa, maha berkehendak, Allah maha berilmu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Saya yakin semua. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Tidak ada yang mengetahui sifat Allah kecuali Allah. Maha suci dari segala sifat kekurangan. Tapi saya nggak tahu dari mana pengambilannya, apa alasannya. Sahkah imannya ini? Kebanyakan ulama mengatakan sah. Kebanyakan ulama mengatakan sah. Tapi ada Imam Sanusi, Imam Ibnul Arabi dalam kitab Kifayatul Awam, itu imannya tidak sah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah katanya itu masih kafir, berarti belum Islam lagi. Wah, bahaya kan? Bahaya, maka harus belajarlah. Jangan sampai iman kita dikhilafkan ulama. Sebagian ulama mengatakan kita beriman, sebagian mengatakan kafir. Kan bahaya itu. Ya, bagaimana caranya? Hadirlah di pengajian. Insya Allah orang-orang Aceh, Masya Allah rajin mengaji, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya.
Saya lihat di antara kebaikan di negeri kalian, negeri Aceh ini, anak-anak belajar agama setelah sholat maghrib ya. Nah, anak-anak sekalipun dia di SMPK, di SMK, masih datang dia mengaji setelah sholat maghrib sampai setengah 10 malam barangkali. Oh, ini bagus sekali. Ini suatu keramat, kemuliaan di kampungmu. Jagalah, kembangkanlah, kuatkanlah. Ya, kalau kau berjalan dari Aceh sampai ke Bandar Lampung, mungkin cuma di sini yang seperti itu. Pergi engkau di kampung Buya, di kampung yang dilewatkan lagi ke Padang, lewatkan lagi ke Jambi, sampai ke Lampung, Bangkahuni. Saya rasa cuma di sini yang seperti itu. Setahu saya cuma di sinilah. Maka ini jangan sampai hilang. Jangan sampai berubah. Kuatkan pendidikan anak-anak kita. Kuatkan pendidikan generasi kita tentang agama Allah, tentang kecintaan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut ayah bunda masa depan anak-anakmu. Jika mereka takwa kepada Allah, jika mereka cinta kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka berbahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya sekarang dan seterusnya makhraja, jalan keluar min kulli masaib dunya wal akhirah. Dari segala masalah dunia dan akhirat, Allah berikan jalan keluar jika dia bertakwa kepada Allah. Bagaimana bertakwa? Dengan mempelajari agama Allah. Utamakan mempelajari agama Allah. Dengan mempelajari ilmu dunia boleh untuk membantu agama Allah. Tapi jangan di sebagian tempat dia lebih mementingkan ilmu dunia untuk anak-anaknya. Tidak diperdulikannya ilmu agamanya atau dianaktirikannya. Cuma sedikit saja urusan agama. Dia selalu takut urusan dunia. Takut dia masa depan anaknya. Woi, masa depan anak kita, wahai ayah bunda. Masa depan kita, wahai anak-anakku, adalah di dalam agama Allah. Jika kita taat mengikuti agama Allah, maka Allah menjanjikan kebahagiaan, kejayaan, kedamaian, ketenangan, kemenangan untuk kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezekinya yang tidak disangka-sangka. Ya, jangankan dia berusaha, di pikirannya pun tidak terlintas. Datang rezeki itu, datang masa depan itu, datang orang-orang yang mencintainya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, artinya bertakwa, Allah jadikan kekasih, sayang hamba-hamba Allah kepadanya. Ada saja yang sayang sama dia. Pergi kemana, ada saja yang mengurus dia dengan Allah. Allah jadikan cinta hamba-hamba Allah kepadanya. Ya, kita ini ayah bunda kalau tidak dibantu Allah, mana bisa kita ini selamat? Memangnya semuanya disiapkan orang tua kita? Enggak kan? Apa memang langsung lahir bawa uang satu plastik begitu? Enggak kan? Nah, dah keluar ke dunia ini. Ma jitu illa uryan la a'rif dha min dha, kata Syekh Muhammad Alawi alaihi rahmatullah. Aku datang ke dunia ini enggak ada apa-apa, cuma telanjang bulat saja. Enggak tahu ini, enggak tahu itu. Enggak tahu saya apa-apa. Satarallahul mannan. Allah yang maha menutupi kelemahan hamba-hambanya yang sangat banyak karunia dan pemberiannya. Dialah yang menutupi hajat-hajat hambanya. Bukan kita, mana bisa kita lahir ke dunia ini enggak bisa buat apa-apa. Kita juga tidak bisa orang tua kita menyiapkan belanja kita sampai kita meninggal dunia. Mana ada di sini bisa orang tuanya menyiapkan semua keperluannya. Mungkin sebagian dibukakan Allah rezeki. Tapi rata-rata jalan sendiri.
Didatangkan Allah, diperjumpakan Allah dengan hambanya, dijumpakan Allah dengan ayah angkatnya, orang yang gimana kepadanya. Makanya utamakanlah anak kita ini belajar agama. Dunia ini hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Jangan sampai anak kita binasa disebabkan mereka tidak mengenal agama Allah. Ini daya tempat pendidikan agama ini, sayang kita kepadanya. Orang-orang yang bekerja di sana sayang kita kepada mereka, karena mereka lah yang menjaga agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah, bahwasanya Imam Abdullah ibn Mubarak sangat memuliakan para ahli agama, ulama-ulama yang mengajarkan agama, yang hidayah, yang di madrasah, yang mengajarkan Iqra, yang mendidik generasi umat, yang memperjuangkan agama. Beliau sangat memuliakannya, mencintainya, memfasilitasinya, membantu kemudahan bagi mereka supaya mereka tenang di dalam memperjuangkan, mendidik, menegakkan agama Allah. Maka sampai orang-orang mengingatkan Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ini gurunya Imam Al-Bukhari, nahika bihi annal Imam Al-Bukhariyah kana min talamidhi. Cukuplah bagimu hebatnya Imam Abdullah bin Mubarak, cukup bagimu tanda hebatnya beliau. Imam Bukhari adalah termasuk daripada muridnya. Hebatnya muridnya kan karena hebatnya gurunya. Masya Allah. Beliau itu diingatkan, wahai tuan guru, wahai syekh, wahai junjungan, wahai ulamanya para ulama, kenapa kamu terlalu membantu para ulama, memberikan penghormatan, memberikan fasilitas, memberikan bantuan, memikirkan kemajuan mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah? Kenapa kamu berlebihan membantu mereka, memperhatikan mereka? Maka beliau mengatakan, saya la a'rifu maqaman ba'da maqamil anbiya aqzamu wa arfa'u min maqamil ulama. Saya tidak mengetahui derajat kemuliaan yang paling tinggi, yang paling hebat setelah derajatnya para nabi, kecuali derajatnya para ulama. Jadi ini anak-anak kita ini bagaimana mereka menjadi ulama mereka, bagaimana mereka menjadi ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu namanya cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita. Adapun yang lainnya, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Usahakan dia jadi ulama, ya dengan agama usahakan dia memiliki keterampilan, tidak apa-apa. Tapi yang pertama dia mengerti agama dulu. Ya, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu ilmu agama. Itu ilmu yang menjadikan kita, anak-anak kita takwa kepada Allah. Itu ilmu. Ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu komputer, ilmu pertanian, persenjataan, itu bukan ilmu kata ulama. Itu adalah keterampilan. Tidak apa-apa, bukan kita anti dengan keterampilan, tapi jangan engkau mendahulukan keterampilan dunia dengan meninggalkan agama Allah. Merugi nanti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, untuknya kehidupan yang susah, yang sempit. Susah dia, banyak masalahnya. Sekalipun dia kaya, sekalipun jabatannya tinggi di dunia ini, dia celaka, dia merugi jika dia berpaling daripada agama Allah. Bagaimana dia menghadap kepada agama Allah? Bagaimana dia menegakkan agama Allah kalau dia tidak mengetahui agama Allah? Makanya anak-anak kita ini berikan mereka semangat untuk terus belajar agama, meningkatkan pemahaman mereka dengan agama Allah. Di samping keterampilan dunia tidak apa-apa, ini untuk membantu menegakkan agama. Bukan tujuan, tetapi alat untuk mendapatkan tujuan. Hidayah kita di mana-mana ada, bantu.
Bagaimana fasilitasnya? Bagaimana guru-guru yang mengajar di sana supaya hidup yang mulia mereka? Adab kita sebagai umat. Tapi adab kita yang bekerja mengurus agama, sabarlah kita. Apakah dibantu umat? Apakah umatnya mengerti, tidak mengerti? Kita lanjutkanlah pekerjaan kita dengan bahagia hati kita, dengan ridho kita. Allah telah memuliakan kita. Allah telah menjadikan kita melanjutkan perjuangan baginda Nabi kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengajar agama, mendidik umat, jangan meminta, jangan mengharapkan balasan dengan apa yang kita lakukan. Itu yang menjadi adab kita. Tapi kalau kita yang umat, kita yang memiliki kelebihan rezeki, kita yang mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, perhatikan guru-guru kita, perhatikan guru-guru yang mengajari anak-anak kita. Jangan biarkan mereka melarat. Kau biarkan mereka hidup dalam kesusahan, padahal kau dapat rezeki yang lebih diberikan Allah. Atau ada kawanmu yang kaya raya, bicara sama dia, wahai saudaraku, kau dilapangkan Allah, ini rezekimu untuk membela Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bela agama Allah. Bela agama Allah, danai agama Allah, bantu agama Allah dengan hartamu, dengan pembicaraanmu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu. Bagaimana ini madrasah daya ini? Anak-anak kita nyaman di sana duduk belajar. Mungkin diberikan hadiah siapa yang menghafal Yasin, bagaimana kan begitu? Siapa yang menghafal Arba'in Nawawi, insyaallah juara 1 10 juta. Insyaallah. Insyaallah lomba-lomba. Juara 1 sampai 10 juta. Wah, masyaallah. Semangat mereka. Siapa yang menghafal tauhid, siapa yang menghafal Safinatun Najah, siapa yang menghafal agama-agama Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ini pahala yang paling besar daripada kamu pergi haji sunnah, umroh sunnah. Lebih afdal hartamu kau gunakan untuk tegaknya agama Allah. Ya, ini ada harta kita, dana kita. Bagaimana ini anak-anak ini supaya mau mereka belajar agama? Bagaimana generasi muda kita yang mulai melenceng, mulai pergi sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan kawan-kawannya, nggak mau datang dia. Mungkin harus disiapkan nasi goreng dulu kalau mau dia datang. Mungkin mau disiapkan hadiah dulu sekali datang mengaji 50.000 satu orang kan? Ya, nggak apa-apa. Kita mau supaya agama ini tegak, supaya dia jangan sesat daripada jalan Allah. Ini pahala yang sangat besar. Kenapa ayah bunda? Ini kalau kita mendidik umat, pahalanya kan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau kita pergi haji, pulang haji habis kan? Tak ada lagi pahalanya. Pergi haji pulang sudah. Maksudnya yang sunnah ya. Kalau haji yang wajib mestilah pergi. Umroh yang sunnah, dia pergi umroh kemudian pulang, selesailah sudah. Tapi kalau ini anak yang tadinya mungkin anak yatim, tidak ada yang mendidiknya, ayahnya sudah tidak ada, atau hidupnya miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau menggerakkan untuk mengkasih makan orang miskin, makan jasmani, makan rohani, lebih mulia lagi pendidikan rohaninya, akal pikirannya, keimanannya. Ini kalau kita tidak didik, kita biarkan mereka, ini bisa menjadi sampah nanti di belakang hari, bisa menjadi geng narkoba nanti ini kalau tidak diberikan pendidikan. Tapi kalau kita ajari dia, kita ingatkan dia, kita siapkan ustaz, tuanku, guru yang menjaga dia, ini menjadi waliullah nanti, ini menjadi hafiz Quran nanti, ini menjadi ulama nanti, dididiknya lagi umat di belakang kita. Kita sudah meninggal dunia, kita sudah di dalam kubur, ini pahala datang terus. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Semoga Allah bantu kita untuk menggunakan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, pembicaraan kita untuk menegakkan agama Allah.
untuk memasyarakatkan agama Allah, untuk memperhatikan di sekeliling kita, lingkungan kita. Sudah sejauh mana agama ini di tengah-tengah umat? Jangan kita tidak peduli. Ini sekarang kristenisasi bergerak di mana-mana, termasuk di negeri Aceh ini. Mereka berusaha untuk mengkafirkan kita, merusakkan kita, memurtadkan kita, mengeluarkan kita daripada agama Allah. Kita harus berhati-hati. Kita harus perhatikan tetangga kita, kampung yang di sampingnya lagi. Sini sudah aman, dan di sampingnya sudah aman belum? Seusaha kita, jangan kita biarkan, jangan kita sibuk dengan infiradi, amal pribadi kita saja. Amal pribadi iya, amal untuk perjuangan agama juga iya. Kita musyawarah, kita buatkan laporan-laporan bagaimana perkembangan generasi kita, bagaimana kampung-kampung di sekitar kita. Inilah dia mencintai Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru alaina faqtafat minhul budur misla husnika ma ra'aina qattu ya wajhasu. Telah terbitlah purnamanya segala purnama, maka hilanglah semua purnama yang lain, karena dahsyatnya cahaya purnama baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahusni kama ra'aina, seperti bagusnya kamu, tampannya kamu, sempurnanya kamu ya Rasulullah, tidak pernah kami lihat. Qattun, selama-lamanya, sama sekali tidak pernah. Ya wajah sururi, wahai wajah yang membawa kegembiraan, keberuntungan dunia dan akhirat, baginda Nabi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa ahsanu minka lam tara qattu aynun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih bagus daripada kamu ya Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah dilihat mata yang seperti kamu. Mara'at ainun wa laysa tara. Tidak pernah dilihat mata dan tidak akan pernah dilihat oleh mata. Misla Toha fil wara basyara, seperti Toha Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di tengah-tengah manusia. Jadi kalau Allah laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak ada yang seperti Allah. Segala sesuatu tidak ada yang seperti Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha suci dari tempat dan waktu. Allah maha suci daripada arah. Allah tidak di dunia, tidak di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana Allah. Allah sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Allah tidak bertempat di langit dan tidak bertempat di bumi. Allah tidak bergerak dan tidak diam, karena bergerak dan diam adalah sifat makhluk. Allah tidak datang dan tidak pergi. Kita tidak tahu bagaimana Allah, dan tidak perlu kita tahu bagaimana hakikat Allah. Kita perlu taat kepada Allah. Kita melihat tanda-tanda kebenaran Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kamitslihi makhluk, laisa kamitslihi makhluk. Tidak ada satu pun makhluk yang seperti baginda Nabi junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh-sungguhlah kita mencintai beliau. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih ganteng daripada kamu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan perempuan. Itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengizinkan kita untuk selalu bermimpi melihat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan Allah suci bersih dari segala aib ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, sepertinya kau dilahirkan menurut mau-maumu ya Rasulullah. Sepertinya kau dilahirkan, diciptakan Allah menurut pesananmu ya Rasulullah. Zahirnya, tampannya, akhlaknya, ilmunya, mukjizatnya, kemuliaannya lebih daripada 1200 tanda mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarang oleh ulama. Benarkah beliau utusan Allah? Benar. Karena ada mukjizat, ada suatu tanda yang tidak bisa dicontoh wahai ayah bunda.
Ini tandanya beliau utusan Allah. Beliau mengatakan, aku adalah utusan Allah. Kemudian datang tanda-tanda kebenaran. Tidak bisa dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Itulah tandanya benar beliau utusan Allah. Ya, mana ada Bapak Ibu dalam kehidupan ini yang omongannya, yang sejarahnya ditulis dengan sanadnya. Tidak ada. Ini semua manusia-manusia yang pemimpin-kah, yang tokoh-kah, yang mengikuti pengikut yang banyak-kah. Tidak seperti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini omongannya ada sanadnya. Qala haddatsana, berkata Imam Bukhari menceritakan kepadaku gurunya lagi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda begini. Enggak ada orang yang seperti itu. Karena hebatnya, karena mulianya, karena tersanjungnya, karena terkagumnya para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mereka meriwayatkan perkataannya dengan sungguh-sungguh. Para sahabat, para tabi'in, mereka menceritakan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jenggotnya, bagaimana ubannya, bagaimana hidungnya, bagaimana semuanya. Ini tandanya memang Nabi kita ini basarun la kal basar, manusia tapi sepertinya bukan manusia. Semoga Allah mengekalkan keberkahan beliau pada kita, anak turunan kita sampai hari kiamat. Maka ajari anak-anak kita ini di madrasah dari kecil, ajarkan di rumah agama Allah, ajarkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kandungan banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan membaca sholawat, banyakkan tahajud di malam hari, berdoa untuk anak kita. Ya ibunya, demikian juga ayahnya. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Ya Allah, titip diriku dan anakku ya Allah padamu ya Allah. Jangan lupa menitipkan anak-anak kita, diri kita, iman kita, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ada seorang yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah, sedangkan istrinya dalam keadaan hamil. Maka istrinya itu meninggal. Maka setelah beberapa lama tiba-tiba keluar seperti api, seperti bercahaya dari kuburannya. Maka mereka datang ke sana, mereka lihat ternyata anak yang dalam kandungannya telah lahir dengan selamat. Padahal perempuan ini meninggal dunia. Apa rupanya rahasianya? Ayahnya ini ketika dia pergi berjihad, dia berdoa, wahai Tuhan, aku titipkan minta jaga anakku yang dalam kandungan istriku. Itu doa dia. Jadi katanya ulama, sekiranya dia mendoakan, aku titipkan istriku dengan anakku, maka Allah jaga semuanya. Dia cuma bilang, ya Allah, aku titipkan anakku yang di dalam kandungan istriku, maka dijaga Allah. Sekalipun ibunya telah meninggal, belum lagi waktunya dilahirkan, sudah dikuburkan, akhirnya lahir juga dengan selamat. Datang cahaya, datang apa, orang membuka, nampak anak ini sudah lahir. Makanya jangan selalu lupa menitipkan, minta tolong jaga kepada Allah anak kita, keluarga kita. Seorang istri menitipkan suaminya kepada Allah, jaga suamiku ya Allah, pergi berusaha, pergi mencari nafkah, jaga dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Sebab mara bahaya bisa di mana-mana terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita takut, kita minta tolong kita kepada Allah. Anak-anak kita juga, dimanapun mereka berada, kita selalu menitipkan kepada Allah. Wahai Tuhan, saya menitipkan ya Allah, jaga anak-anakku ya Allah, sayangi mereka, sempurnakan iman amal soleh mereka, berkahi mereka ya Allah. Aku ridha dengan anak-anakku ya Allah, ridhai mereka ya Allah. Selalu kita mendoakan anak-anak kita, selalu hadiahkan Fatihah untuk anak-anak kita. Kata ulama, hadiahkan ya Allah, aku hadiahkan ini Fatihah untuk anakku si Fulan. Jaga dia ya Allah, muliakan dia ya Allah dengan iman amal soleh.
Jadikan aku dan dia ya Allah anak-anak yang berbakti, membahagiakan orang tua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa menitipkan. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad, atau disebutkan juga dalam Ratibul Attas, di situ kan doa, Allahumma inna nasta'dziduka wa nastaudi'uka hadayanana. Ya Allah, kami minta akan titip padamu, tolong jaga ya Allah semua urusan agama kami, wa anfusana dan diri kami, wa amwalana harta kami, wa ahlana keluarga kami, titip padamu ya Allah. Kita tidak bisa menjaga, jangan datang di hati kita, ini bisa diatur semua ini. Oh tidak, ya Allah kami tidak bisa mengatur ini ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Kalau kau rasa sempit rezekimu, susah rezekimu, banyakkanlah istighfar dengan la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, tiada daya upaya untuk mendapatkan kebaikan, untuk selamat dari mara bahaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ya Allah. Jangan kita merasa memiliki kelebihan, wahai ayah bunda, wahai anak-anak. Kita tidak ada pernah memiliki kelebihan. Sealim apapun kita, setakwa apapun kita, seistiqomah apapun kita, itu bukan kelebihan, itu dilebihkan Allah. Kita dilebihkan Allah, kita ditambahkan Allah nikmatnya kepada kita. Jangan pernah menyombongkan diri. Baturul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan. Terimalah kebenaran sekalipun orang yang paling hina, sekalipun orang yang paling jahil, sekalipun anak-anak, sekalipun siapa dia. Terimalah kebenaran. Jangan meremehkan manusia, jangan meremehkan hamba Allah. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkan kami dari sifat kesombongan dan sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Hebat saya bisa tahajud. Hebat saya bisa bersedekah. Hebat saya bisa beribadah. Jangan. La haula wa la quwata illa billah. Ibadah kita adalah karunia Allah. Rezeki kita bukan karena kita pandai bekerja, bukan karena kita pintar bekerja. Rezeki kita memang karena dilapangkan Allah. Gunakanlah rezeki kita untuk taat pada Allah, membantu agama Allah, membela Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki silaturahmi. Silaturahmi, tengok saudara kita, tengok orang tua kita, tengok kerabat kita. Jangan biarkan mereka dalam kesusahan. Jangan tunggu mereka minta tolong kepada kita. Kita bantu saudara kita sekalipun dia belum minta tolong. Kita yang risau melihat saudara kita, melihat orang tua kita. Kenapa kita ingin mencari rezeki? Supaya ada rezeki kita, supaya kita memuliakan orang tua kita, supaya kita membahagiakan ayah bunda kita. Siapa-siapa yang berbakti kepada orang tuanya, Allah bahagiakan dia dunia dan akhirat. Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Siapa-siapa yang durhaka, jahat, menyakiti orang tuanya, maka dia akan susah di dunia dan di akhirat, kecuali dia bertaubat mendapatkan rahmat Allah. Jangan coba-coba menyakiti orang tua. Anak-anakku, jangan menjawab-jawab sama orang tua. Ya, dinasihati orang tua menjawab-jawab dia, pintar dia rasa. Jangan, diam kita. Sekalipun rasa-rasanya marah orang tua kita, apakah rasanya tidak pada tempatnya menzalimi kita, jangan jawab. Diam saja, kita tidak tahu apa hikmah Allah di sana. Tugas kita memuliakan orang tua kita. Tugas kita menyayangi orang tua kita. Ini sebagai anaknya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, bertakwalah. Janganlah kau zalimi anak-anakmu. Janganlah kau ajari anakmu sehingga dia durhaka kepadamu. Janganlah engkau tidak adil di antara anak-anakmu. Kau hanya memuliakan yang kaya-kaya dari anak-anakmu. Yang miskin-miskin anakmu engkau kucilkan, engkau hinakan, sakit hatinya.
Ya, wahai orang tua, kita juga berbakti kepada anak-anak kita, menyayangi mereka, membantu mereka supaya mereka bisa berbakti kepada kita. Jangan ulah kita, adab kita tidak baik, akhirnya anak kita durhaka kepada kita. Makanya agama ini seimbang, berbakti kepada orang tua, kita sebagai anaknya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, pandai-pandailah menempatkan diri kita, berbakti kepada guru kita. Kalau kita yang jadi guru, pandai-pandailah kita menempatkan diri kita. Bantulah anak-anak murid kita supaya baik mereka. Jangan kita pula yang tidak bagus kita. Jadi agama ini memang betul agama yang luar biasa. Ada keseimbangan di sini. Inilah tandanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau seimbang. Tidak ada satu masalah pun kecuali diajarkan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adabnya menjadi ulama? Ada adabnya, tata tertibnya. Ulama harus istiqomah, ulama harus ikhlas, ulama harus benar-benar di dalam mengajarkan agama Allah dan seterusnya. Bagaimana adab masyarakat, umat penuntut ilmu yang biasa, ada juga. Bagaimana adabnya rakyat, bagaimana adabnya pejabat, bagaimana adabnya tuan rumah, bagaimana adabnya tamu, bagaimana adabnya suami, bagaimana adabnya istri, bagaimana adabnya seorang anak berbakti kepada orang tua, bagaimana adabnya sebagai orang tua. Bantulah anak-anakmu supaya mereka bisa berbakti kepadamu. Jangan gara-gara perbuatanmu yang zalim, yang tidak pada tempatnya, anak-anakmu durhaka kepadamu karena perbuatanmu. Nah ini dia, itu adab orang tua. Tapi kalau kita anaknya, sekalipun dia bagaimana orang tua kita, ini ayah saya, ibu saya, ini jasanya tidak akan mungkin saya ganti dengan dunia dengan segala isinya. Sekalipun dia berbuat bagaimana, saya tetap menyayanginya, mendoakannya ayah bunda saya. Karena jasa mereka sudah tidak bisa diganti lagi, sudah tidak bisa dibayar lagi. Selalu kita doakan, kita sayangi orang tua kita. Selalu kita berbuat baik kepada mereka. Jangan bantah, jangan lawan. Sekalipun rasa-rasanya ini enggak pas, ini ya Allah, sabar aja. Kalau perlu ada yang menasihati, suruh nanti mungkin nenek kita yang menasihatinya, mungkin bibi kita yang menasihatinya. Jangan kita menasihati orang tua kita, itu usul adab. Ini ayah ini zalim, saya lihat ini. Jangan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu kepada ayah. Umat ini zalim, ya umat ini. Jangan begitu, diam aja. Jangan durhaka kepada orang tua. Diam kita. Jangan jawab. Itulah dia bagusnya ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah kita dalam agama, wahai ayah bunda. Terima kasih pengorbanan kalian menegakkan acara